pagi semua? Pagi. Pagi yang fresh. Pagi? Pagi. Ya, oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, banyak ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Ketua kelas mungkin ada yang tidak masuk hari ini? Angkat semua, Bu. Semua oke, lebih baik ibu cek aja ya, langsung ya. Ada? Anggi? Evan? Farhan? Oli? Jenny? Julie? Viko? Pinkan? Tony? Trio? Wisnu? Ya oke. Sehat semua? Sudah pada sarapan? Sarapan pakai apa? Semua minum susu ya, biar selalu fresh. Oke. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya baiklah. Kemarin kita belajar penyiapan lahan dan ibu akan mengkaitkan dengan pembelajaran hari ini. Coba kalian amati. Di situ ada gambar benih tanaman perkebunan dan benih tanaman perkebunan. Dari kalian kira-kira apa sih itu benih? Ayo, yang tahu? Apa benih? Silakan Wisnu. Benih itu biji, bibit itu tanaman muda atau yang masih kecil yang akan ditanam. Oke, kata Wisnu, bibit itu ya tanaman masih muda ya. Ada yang lain mungkin apa benih itu? Silakan jadi. Benih biji yang digunakan untuk perbanyakan tanaman, bibit tanaman yang siap dalam polybag. Iya, tanaman yang akan ditanam di polybag nantinya. Mungkin ada yang lain? Silakan Evan. Benih yaitu biji yang sudah masak dan bibit adalah tanaman yang siap ditanam. Ya, benih biji yang sudah masak. Jadi banyak sekali jawaban dari kalian. Terima kasih. Nah, di sini ada lagi gambar. Nah, bisa kalian lihat di situ ada pohon, tanaman penau. Mengapa sih tanaman penau sangat dibutuhkan tanaman perkebunan, benar enggak? Benar. Kira-kira mengapa kok dibutuhkan? Alasannya apa? Ada yang bisa jawab? Silakan Farah. Karena tanaman penau diutamakan pada musim kemarau dan dilindungi dari infeksi bahaya. Iya, kata Farah, tanaman penau itu untuk melindungi dari sinar matahari. Mungkin ada yang lain? Ayo, silakan, Holly. Ayo. Alasannya apa? Kalau tadi Farah untuk intensitas cahaya, kalau si Holly dari hujan yang berlebihan. Ya, mungkin ada yang lain. Oke, kalau gitu kita lihat. Nah, di sini untuk menghasilkan bibit kita perlu nggak memilih benih yang bermutu, juga pohon induk menurut kalian. Nah, di sini ada benih, ada pohon induk, tanaman matahari dan itu sebagai bahan tanam. Kira-kira kalian perlu nggak memilih benih yang bermutu dan pohon induk itu? Perlu kan? Perlu. Ada yang tahu kenapa? Saya, Bu. Silakan Viko. Perlu, Bu, karena benih yang bermutu menjamin keberhasilan usaha tani. Ya, kata Viko untuk menjamin keberhasilan usaha tani. Ada yang lain mungkin? Kalau kita amati dari pohon induknya, ada yang tahu? Kira-kira kenapa perlu? Silakan. Karena
Ya, kata Pinkan perlu memilih pohon induk karena dia melestarikan gen. Ya, jadi nanti sifat aturannya mungkin sama. Mungkin ada yang lain, silakan. Tidak ada? Baiklah. Jadi hari ini Ibu memberikan motivasi pelajaran hari ini. Untuk apa sih kita pelajari? Manfaatnya banyak. Jadi kalian nanti bisa tahu bahan tanam itu apa dan apa aja yang termasuk dalam bahan tanam. Seperti yang Ibu tanyakan tadi. Ada benih, ada bibit, mungkin ada apa lagi, dan juga tanaman konom bagi tanaman budidaya. Apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Yaitu agar kalian mampu melakukan persiapan bahan tanaman perkebunan dan tanaman penaung. Ya. Oke, di sini Ibu akan menampilkan gambar lagi. Nah ini, kalian amati. Mengapa pada gambar di bawah ini terlihat benih tidak semua berkecambah? Ada yang tahu mengapa? Saya Bu. Kenapa? Coba, Juli. Karena ada biji yang kokoh. Ada biji yang kokoh. Parah. Dimakan ulat, Bu. Dimakan ulat. Biji makan ulat ya. Mungkin Jenny Karena kecil Bu. bijinya kecil, jadi nggak gede ya. Bu. Kalau Piko, Jamur, Bu. jamur. Jadi kena jamur bijinya. Ada yang lain? Ya, Apa tadi? busuk. Makanya nggak tumbuh ya. Ya. Jadi yang lain tumbuh, dia nggak tumbuh. Oke. Mungkin ada lagi. Nah, di sini ada dua gambar. Ada gambar A dan gambar B. Kan amati. Pada gambar A itu terlihat batangnya kok nggak ada daunnya ya, hitam ya. Ya, Terus gambar B dia ada daunnya dan tumbuh terlihat segar. Menurut kalian kira-kira apa itu? Kenapa gambar A kok hitam? Kok B enggak ada yang tahu? Saya Bu. Silakan. Farah. Gambar A itu batangnya terlalu tua. Batang terlalu tua. Ada yang lain? Saya yang terlalu muda. Terlalu muda ya. kurang steril. Pisaunya kurang steril. Evan, lihat. Mata Everest terlalu muda. Matanya saya muda. Juli, Mata itu terkena penyakit. mata saya kena penyakit. Ada yang lain? Silakan. Penaliannya kurang rapat. Anaknya keluar apa? Roli ya. Karena ada kesalahan dalam menyayat. Ya, ada kesalahan dalamnya, bisa jadi ya. Semua yang kalian sebutkan itu bisa terjadi di operasi ini, mengakibatkan tidak jadi. Ya bisa salah menyayat juga bisa. Terus pemilihan materi tidak steril juga, sehingga terkontaminasi ya. Jadi pisaunya nggak steril, bekas buat apa? Ada gulanya atau mungkin ada bekas biji cabai karena nggak pakai pisau operasi atau dipakai lainnya, jadi menyebabkan materinya gagal ya. Nah, next. Nah, pada gambar di bawah ini ada tanaman gamal. Ya, ada gambar. Menurut kalian tuh kenapa sih, Pak? Tanaman gamal ini termasuk budidaya atau naungan? Ada yang ngomong budidaya, ada yang ngomong naungan. Ya, ngomong budidaya, Cok. Ya, silahkan coba Evan apa? Kok kamu ngomong budidaya? Karena untuk makan ternak. Ada yang lain? Jadi? Karena kita kan suka nyetek buku di sekolah. Iya, karena pernah nyetek gambar jadi budidaya ya. Yang lain? Ya, gitu. Bikin buku. Ya, kemarin itu bikin pupuk, jadi ingat ya, gambarnya, daunnya, batangnya dibikin pupuk. Kalau yang ngomong tanaman penaung siapa tadi? Silakan Wisnu, alasannya apa? Karena pohon gamal tumbuh tinggi dan dapat melindungi tanaman perkebunan. Ya, karena Wisnu menyimpulkan tanamannya lebih tinggi daripada tanaman yang di bawahnya itu ya. Yang lainnya? Cukup. Ya, Tony? Buat ini tanaman yang baik.
buat melindungi tanaman yang lain. Oke, mungkin ada yang lain? Tidak? Cukup? Cukup. Ya. Kalau begitu Ibu akan menyampaikan sedikit saja. Ya, penanaman bahan tanaman. Ya, jadi di sini ada gambar-gambarnya, ada gambar bibit. Bibit apa kira-kira itu? Kopi. Amin. Ya, ada bibit kakao, benar sekali. Nah, di sini penanaman bahan tanam itu ada persiapan, ada penanaman dan ada penyulaman. Ya, jadi di pertemuan satu ini kita akan membahas persiapan bahan tanam perkebunan, ya, dan tanaman penaung. Apa sih bahan tanam? Bagian dari induk ya yang akan kita perbanyak tanamannya baik secara generatif, jadi menggunakan ini tadi, dan vegetatif menggunakan tag. Ya, tidak hanya stek tapi banyak operasi juga ya. Nah, persiapannya ada benih-benih. Tahu tidak yang benih di sini? Benih? Karet. Ya, sampingnya benih kopi. Ada benih kelapa dan nah, ini ada benih kopi ya, sama sawit. Oke. Nah, kalau untuk tanaman penaung sendiri itu ada dua tipe, yaitu penaung sementara dan penaung tetap. Kalau sementara itu dia tidak sampai 1 tahun ya, ketika dari benih ke bibit dipindah ke lahan, maka yang menaungin adalah penaungan sementara. Nah, kalau sudah dia hidup, sudah bisa beradaptasi 1 tahun, baru diganti dengan penaung tetap. Ya, contohnya ada orok-orok, di belakang ada orok-orok ya. Ada kacang babi. Kenapa sih kok pakai itu? Ada yang tahu? Ya, karena untuk ikut menyuburkan unsur hara. Kandungan legumnya dimanfaatkan petani karena hasilnya. Dan ada singkong, ada Crotalaria sp, yaitu orok-orok, ada tanaman pepaya, ada kacang babi, ada orok-orok. Nah, di tanaman penaung ada dadak tadi ya, ada lantoro, ada gamal, ada nah, untuk tekniknya pernah dibahas di kelas 10 ya, dan juga masih mengingat dari persemaian benih ya, dari yang kita petik menjadi benih, terus berkecambah, terus apa lagi? Tanaman kecil ya, menjadi bibit akhirnya ya. Nah, itu proses dari bahan tanaman ya, proses bahan tanam. Ini yang dari bibit secara vegetatif. Jadi ada apa aja? Banyak. Teh. Ada lagi. Ya. Nah, kalau di persiapan naungan tanaman penaung ada seteknya ya. Nanti kita akan praktekkan di pertemuan kedua ya. Ya, Bu. Oke.
akan membagikan NKPD. Tapi sebelum bagian NKPD, kalian bisa membentuk kelompok seperti yang kemarin Ibu kirim di grup. Silahkan kalian untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Bahan tanam yang akan kita gunakan ada stek. Bahan stek yang nanti di pertemuan 2 kita praktekkan. Ada stek batang ya, dan ada pengambilan entes, pengambilan entes ya, pengambilan patah tunas. Ini yang kita ambil dari kebun belakang, jadi bisa digunakan untuk mengambil mata entesnya ya, seperti ini. Ini yang mata entes coklat, tapi hati-hati karena ini cara pengambilannya kalau tidak benar terkontaminasi, nanti tidak tumbuh juga kalau tersentuh tangan ya di mata tunasnya. Ini contoh yang mata entes hijau seperti ini ya. Dan ini contoh biji ya, biji kopi, biji tanaman perkebunan yang disemai, yang akan disemai dan tumbuh menjadi ten mini, tanaman kecil-kecil ini hasil dari kecambah benih tadi ya, benih ya, ini benihnya ya, bisa terlihat. Nah, ini yang tumbuh dan ini menjadi berkecambah hingga tanaman kecil yang nantinya akan dipindahkan ke polybag menjadi bibit tanaman ya, sebagai bahan tanam yang akan kita tanam nanti di lapangan atau di polybag besar ya. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan sebelum
mulai. Di sana KPD ada yang mau bertanya? Saya Bu. Silahkan Jenny. Jadi mengerjakan LKPD-nya gimana Bu? Ya, mengerjakan KPD-nya di mana? Kemarin Ibu sudah mengirimkan beberapa link referensi dan juga link tutorial untuk teknik persiapan bahan tanam dan naungan. Kalian bisa untuk melihat di video tersebut atau mencari di internet ya. Ada lagi yang lain bertanya? Kalau sudah cukup dipersilakan untuk mengisi LKPD-nya. Ada kesulitan? Ya. Ya, ini kan teknik ujian teknik dan persiapan apa? Ini persiapan bahan tanam menggunakan benih, ya, bibit. Ya. Terus baru yang di sini, tapi kamu masukkan yang di sini begini. Ada di mana ada pain? Jelas? Ada kan? Tidak. Ada yang bertanyakan? Ya, mana? Ya, supaya di sini pusatnya dijelasin juga boleh. Bagaimana caranya? Ya, ini nggak usah digambar, langsung aja kamu isi. Ini kan teknik apa, misalnya menggunakan apa, terus nanti kamu tulis. Nah, di sini nanti tulis aja gambarnya. Ini menggunakan apa, bahan tanamnya, terus solusinya apa, solusi pemecahan masalahnya. Berarti diapakan beli tersebut, itu jelas.
Ya, ditulis ini angkanya aja, ini baru ABC-nya, nggak usah digambar, udah digambar. Ya, jelas. Oke. Gimana jaringan internet lancar? Lancar. Ya. Lihat videonya ya. Kamu lihat pengamatan video aja. Ya, boleh nyari referensi ke internet lain boleh ya, jawabannya. Gimana? Yang mana? Ada kendala apa kamu dalam mengerjakan? Terus menurut kamu itu materi ini dari mana? Membuatmu lebih tahu atau kurang jelas? Coba kalau sinyalnya susah dan dia itu punya lancar sinyalnya. Lancar Bu. Jadi bisa bantu ngecek temennya ya. Ya Bu. Kalau yang sinyalnya susah
Bisa nyambung ke WP Ibu. Apa sandinya Bu? Ya, nantinya tulis aja Bu Widati 112. Anjay. Ya, yang susah ya. Ya Bu. Oh, habis. Lancar Farah. Oke, Toli. Ya Bu. Sudah sampai mana? Ya. Bisa bantu Farah lihat itu ya, referensi aja ya. Bukain Bu. Untuk kesimpulan ya, kalian bisa mengamati dari video juga ya, petunjuk LKPD juga, referensi juga, media bahan yang ibu bawa ya. Untuk kesimpulannya ya.
Untuk persiapan tanaman tenau ya, kan di situ kan banyak pilihan. Kira-kira nanti yang akan kalian gunakan saat pertemuan dua prakteknya, mau milih yang mana? Ada lautoro kan, ada dadap, ya kak, ada sengon, ada gamal. Kalian kan pilih yang mana? Nah itu silahkan ditentukan sendiri ya. Jadi nanti pas pertemuan dua prakteknya, bahannya ibu siapkan atau kalian siapkan. Ya. Waktu masih lama ya, jadi nggak usah terburu-buru. Kalian menganalisisnya ya. Ada yang bertanya? Ya.
Jangan ya.
Sudah semua anak-anak? Sudah. Ya kelompok. Ya sudah. Tunggu sebentar untuk mama lainnya ya. Yuk silakan kalau sudah anakku. Apakah sudah semua? Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah belum? Sudah, Bu. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baiklah. Dipersilakan masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 2 orang, yaitu dengan Evan saya sendiri, ada Vika dan Andi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang melakukan persiapan bahan tanam dan tanaman penaung. Stimulus dari gambar di atas, manakah yang termasuk bahan tanam tanaman perkebunan dan tanaman penaung? Biji kopi, kelapa sawit, dan pohon hidup karet. Tanaman penaung yaitu pohon hidup lamtoro, tanaman gamal, dan orok-orok. Identifikasi masalah. Gambar A, teknik persiapan. Identifikasi masalah. Di atas ini ada gambar-gambar, buatlah uraian rumusan masalah dengan kata kunci teknik dan persiapan. Gambar A, teknik persiapan bahan tanam menggunakan benih. Gambar B dan C menggunakan bibit sebagai bahannya. Mengumpulkan data dari ringkasan gambar di atas bisa dirangkai dalam rumusan masalah. Lengkapilah data di bawah ini. Gambar 1, gambar A, rumusan masalah persiapan bahan tanaman perkebunan dan tanaman penaung. Ini pengumpulan data informasi ID Kiora Tacom solusi pemetaan melakukan penyiangan. Gambar B, bibit batang bawah. Rollup ID memperlakukan menempatkan mata atas pada batang bawah. Gambar C, bibit ID script.com tes batang pada pohon induk. Verifikasi kenapa pada persiapan lahan tanaman perkebunan harus memilih benih yang bermutu agar menghasilkan bibit yang berkualitas dan seragam.
yang berkualitas. Untuk tanaman budidaya ternyata memerlukan tanaman penaung sebagai pelindung supaya tanaman budidaya tidak mendapatkan intensitas cahaya dan curah hujan yang berlebihan. Bahan tanam kami menggunakan benih, yaitu dengan menyemai. Penyemaian merupakan suatu proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan penanaman. Bahan tanam penaung kami menggunakan gamal, karena gamal termasuk tanaman leguminosa yang dapat tumbuh dengan cepat di daerah kering. Selain itu dapat meningkatkan kesuburan tanah, juga dapat menahan erosi. Referensi hasil presentasi. Dalam pembelajaran ini kami lebih tahu tentang bibit, benih, dan tanaman penaung. Akhirnya kami dapat mengetahui bibit-bibit digunakan sebagai bahan tanaman perkebunan dan dapat mengetahui apa saja jenis-jenis tanaman penaung serta manfaatnya bagi tanaman perkebunan atau budidaya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak. Tanya, jelaskan cara pembuatan stek batang tanaman perkebunan untuk bahan tanam. Silakan dijawab kelompok 1. Pertama-tama kita siapkan bahan stek batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Setelahnya kita potong minimal panjang 15 cm. Setelah itu kita berikan batang pada ujung batang yang kita potong, lalu kita oleskan menggunakan perangsang, lalu kita angin-anginkan sebentar. Setelah itu kita tancapkan ke media tanam tanah yang Apakah cocok jawabannya? cocok. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis dari persiapan bahan tanaman perkebunan dan tanaman penaung. Dan saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya Trio dan Tony dan Farah. Stimulus: biji kopi, kelapa sawit, pohon induk karet. Naungan: tanaman gamal, pohon induk lantoro. Identifikasi masalah. Nomor A, teknik persiapan bahan tanam menggunakan benih. Nomor B, teknik persiapan bahan tanam menggunakan bibit. Nomor C, teknik persiapan bahan tanam menggunakan bibit gasai dari ovulasi. Kumpulkan data dari rangkai gambar di atas bisa dirangkaikan dalam rumusan masalah. Kapilah data bawah ini. Nomor A, rumusan masalah persiapan bahan tanaman. Kumpulan data, solusi memecah masalah. A, ini pari dari A, ini dari link WA, internet, kompas.com, melakukan penyemaian. B, bibit pohon induk, YouTube, merupakan Silakan, Farah.
Rumusan masalah, bibit, pohon induk, pengumpulan data, YouTube, pemecah masalah, peredaran mata MTS pada batang bawah. Gambar C, rumusan masalah, bibit, pengumpulan data, kompas.com, solusi pemecah masalah, stek data pada pohon induk. Verifikasi agar menghasilkan bibit yang seragam. Kesimpulan bahwa dalam penyiapan bahan tanam dibutuhkan pohon induk yang tahu keberadaannya, perlu adanya kebun address. Dengan tanaman naungan, tanaman budidaya semakin tinggi produktivitasnya. Dan benih yang bermutu memiliki kriteria berukuran penuh dan seragam, daya kecapan di atas 80%, dengan bibit yang tumbuh kekar, bebas dari bunga, penyakit, dan hama. Tanaman penaung yang sering saya jumpai adalah pohon gamal. Karena pohon gamal relatif tumbuh tinggi yang bisa melindungi tanaman budidaya dari curah hujan berlebih dan intensitas cahaya. Refleksi hasil presentasi, dengan mempelajari materi ini kami lebih tahu untuk memilih metode yang berbeda. Oke, mungkin ada yang mau bertanya untuk presentasi kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Apa dari tanaman penaung? Saya ingin menjawab untuk melindungi dari curah hujan yang tinggi. Apakah cocok jawabannya? Ada orang lagi yang mau bertanya? Ya, silakan silakan kembali kelompok 2. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan ke depan untuk kelompok 3. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil menganalisis teknik persiapan bahan tanam tanaman perkebunan dan tanaman penaung yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Jenny, Sela, dan Vigo. Stimulus dari gambar di atas, manakah yang termasuk bahan tanam tanaman perkebunan dan tanaman penaung? Biji kopi, kelapa sawit, induk karet, tanaman perkebunan, pohon indulang toro, tanaman gamal, tanaman penaung. Identifikasi masalah. Di atas ini ada gambar-gambar. Buatlah uraian rumusan masalah dengan kata kunci teknik dan persiapan. Gambar A, teknik persiapan bahan tanam menggunakan bibit. Gambar B, persiapan bahan tanam menggunakan bibit okulasi. Gambar C, persiapan bahan tanam menggunakan stek batang. Mengumpulkan data dari rangkaian gambar di atas bisa dirangkaikan dalam rumusan masalah. Lengkapilah data di bawah ini. Gambar A, rumusan masalah persiapan bahan tanaman perkebunan dan tanaman penaung benih. Pengumpulan data sumber informasi, link dari WA, solusi pemecah masalah, melakukan penilaian. Gambar B, batang bawah, internet kompas.com, menempelkan mata enter pada batang bawah. Gambar C, bibit, YouTube, tag batang pada pohon induk. Verifikasi pembuktian persiapan bahan tanaman perkebunan dalam memilih benih yang bermutu, yaitu agar mendapatkan hasil akhir yang berkualitas. Kesimpulan bahwa dalam penyiapan bahan tanam dibutuhkan benih yang berkualitas dan perlu adanya pohon address. Dari penggunaan benih yang bermutu menjamin keberhasilan. Tanaman pelindung kami memilih gamal, yaitu karena mudah dicari dan mudah didapat. Gamal saat ini digunakan sebagai pagar hidup atau penunggu. Gamal juga salah satu jenis leguminosa. Refleksi, kami dapat lebih mengetahui bahan tanam yang bisa dipraktikkan di sekolah maupun di rumah. Presentasinya tidak ada.
Sekian hasil dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertanyaan adakah? Dan kelompok dipersilakan. Izin bertanya, Silakan. mengapa harus dilakukan penyemaian pada benih? Izin menjawab agar kebutuhan benih terhadap air tercukupi. Apakah tetap? Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, dipersilakan untuk kelompok 4 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bertahan 3 orang, yaitu saya sendiri, Wisnu, Adel, dan Putri, akan mempresentasikan hasil analisis teknik persiapan bahan tanam, tanaman perkebunan, dan tanaman penaungan. Stimulus. Dari gambar di atas, manakah yang termasuk bahan tanam tanaman perkebunan dan tanaman penaungan? Jawab. Tanaman perkebunan: biji kopi, kelapa sawit, pohon induk karet. Tanaman penaung: gamal dan lamtoro. Identifikasi masalah. Di atas ini adalah gambar-gambar buat uraian rumusan masalah dengan kata kunci teknik dan persiapan. Gambar A, teknik persiapan bahan tanam menggunakan benih. Gambar B, teknik persiapan bahan tanam menggunakan bibit atau okulasi. Gambar C, persiapan bahan menggunakan stek batang. Mengumpulkan data dari gambar ini di atas dirangkaikan dalam rumus masalah, lengkapi landasan di bawah ini. Nomor 1, gambar A, rumus masalah persiapan bahan tanaman perkebunan dan tanaman penaung benih. Mengumpulkan data sumber informasi, link YouTube, solusi pemecatan masalah, melakukan penyemaian. Nomor 2, gambar B, batang bawah, link dari buku WA, menempelkan mata SS pada batang bawah. 3, C, bibit kompas com, stek batang pada pohon induk. Verifikasi. Kenapa pada persiapan bahan tanam tanaman perkebunan harus memilih benih yang bermutu? Karena agar menghasilkan bibit yang berkualitas, bermutu, berseragam. Kesimpulan, teknik tanaman perkebunan kita menggunakan 2 teknik, yaitu okulasi dan stek. Okulasi yaitu menempelkan mata etus ke batang bawah. Stek yaitu teknik perbanyak tanaman dengan menggunakan potongan bagian tanaman, batang, daun, atau akar untuk ditanam kembali agar menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat identik dengan induknya. Untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas, menggunakan tanaman penaung agar tanaman tidak terlalu terpapar langsung terhadap sinar matahari, dan untuk melindungi tanaman dari curah hujan yang tinggi. Refleksi hasil presentasi dari pembelajaran ini, saya lebih tahu tentang penaungan. Cukup sekian hasil presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada yang ditanyakan untuk kelompok 4? Ya. Kelompok lainnya Bu, silakan. apa yang dimaksud dengan tanaman penaungan? Izin menjawab. Tanaman yang ditanam secara sengaja untuk melindungi tanaman budidaya. Cocok jawabannya. Betul, tak. Terima kasih untuk kelompok 4, dipersilakan untuk duduk kembali.
kembali ya atas pertanyaan dari teman-teman kalian itu. Kemudian kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini kita mendapatkan bahwa apa? Bahan tanah bisa menggunakan benih dan bibit. Kalau bibit diapakan? Ya, kalau benih? Ya. Oke, Ibu akan mengkonfirmasi untuk jawabannya dalam materi ini bahwa untuk persiapan bahan tanam memang kita harus memilih benih yang bermutu. Kenapa? Biar mendapatkan produktivitas yang bagus, hasil bibit yang bagus, yang bermutu, yang berkualitas. Ya, benar. Jadi dapat simpulkan seperti itu, ya. Oke, terima kasih untuk penyampaian presentasinya dari yang Ibu amati. Kelompok yang Ibu lihat paling aktif, kompak ada di kelompok Jenny, kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih semua untuk penyegaran. Kita akan SBQ ya. SBQ ya. Ya. ATP Saya. ATP. Jaya. ATP Jaya. ATP. Ya, Ibu akan mengevaluasi. Ya, untuk evaluasi Ibu sudah mengirimkan soalnya di WA group. Jadi nanti kalian bisa mengerjakannya. Sekarang Ibu akan memberikan link untuk post test. Silakan HP-nya dibuka. HP dibuka, silakan dibuka HP-nya. Ya, silakan masuk ke link di Google Classroom yang sudah Ibu kirimkan dan silakan dikerjakan soal post testnya. Ada yang berkendala dengan masuk atau sinyalnya? Ya.
Oke ya, sudah selesai? Yang sudah selesai? Ada yang belum? Ya, ini sudah. Oke. Ya, kalau sudah ada soal post-test di Google Classroom, sekarang bangkunya dipulangkan kembali. Akan menyampaikan kegiatan untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan melakukan teknik persiapan bahan tanam, tanaman perkebunan dan tanaman penaung. Jadi kita akan melakukan teknik cara nanti bagaimana membuat bahan tanam dari benih atau dari bibit. Ya, bisa secara generatif dan secara vegetatif. Untuk tanaman penaung nanti bisa kalian pilih yang mana yang akan kalian gunakan sebagai tanaman penaung ya. Jadi bisa dipilih apakah gamal atau sengon atau lantoro atau dadap. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah ini kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum itu alangkah baiknya kita untuk melakukan doa bersama-sama. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Doa siap. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum Ibu ucap salam, silakan semua yang di atas meja diberesin, dimasukin ke tas. Di atas meja tidak ada kertas, tolong dimasukin ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.